Harusnya host yang bisa aku. Tapi coba ya, aku record juga ya. Bisa nggak nih? Di versiku. Coba bisa nggak? Udah tuh udah ke-record. Please request. Ya, ada permisinya, Bu? Bentar ya. Aduh, norak banget sumpah. Udah 3 bulan begini tetap aja nggak ngerti. Atau Iya, aku nggak bisa nge-record kecuali diizinin. gimana caranya ya? Record suaranya. Coba. Udah belum juga ya? Udah nih kayaknya nih. Bisa nggak? Ini harusnya udah nge-record sih. Oi. Enggak. Coy, udah lu record tuh. Udah ya? Udah lah ya. Kita mulai dulu aja. Oke. Oke, jadi sebenarnya di grup emang apa namanya yang paling penting untuk kita mulai itu sebenarnya kunci di sisi supply. Nah jadi nih ya, aku ada whiteboardnya kelihatan ya? Whiteboardnya kelihatan kan? Screen-nya? Kelihatan. Yes. Nah, jadi yang akan jadi bermasalah kalau misalnya kalian yang di Jawa ya, kalau misalnya yang di daerah sih sebenarnya menurutku sih nggak masalah karena biasa kalian udah punya kenalan petani-petani atau misalnya ya kelompok tani lah ya atau pengepul dan lain sebagainya. Itu kan kalian udah bisa baca tuh cara mereka kerja gimana. Tapi kalau misalnya yang nggak kenal dalam artian gini ya, kalian punya produk, nggak punya kenalan ke sisi petani, itu yang jadi masalah. That's why kalau misalnya mau ekspor itu kalian harus kenal dari A sampai Z. Nah, di sini misalnya contoh ya, ini yang permasalahan yang sering terjadi. Ini petani. Ini petani ya. Ini petani. Nah, biasanya mereka ini jualnya ke pengepul. Kalau nggak ada tahu pengepul biasanya tengkulak lah. Tengkulak ini kalian harus tahu mereka ini jual ke pabrik. Kan kita suka marah nih. Wah, pengepul nih kadang-kadang keterlaluan. Mereka beli harga murah. Jadi mereka buy di sini itu dengan cost yang sangat-sangat murah. Kan itu selalu jadi masalah tuh. Kayak, wah nggak bisa tuh kita harus bantuin petani untuk bisa punya, bilangnya apa ya, kesejahteraan lebih tinggi, kita beli dengan lebih mahal dan lain sebagainya. Kadang-kadang nggak juga. Karena si pengepul ini melakukan tugasnya dengan cara gini. Si petani ini, kalau misalnya dia contoh ya, kita bilang petani apapun lah ya, kalau di kasusku itu petani kelapa. Jadi petani ini, kalau misalnya mau dapat produk, misalnya mau dapat kelapa gitu ya, si kelapa lah, anggap aja ini kelapa gitu. Dia harus punya modal. Dia harus punya modal. That's why kalau misalnya teman-teman yang di daerah dan udah terbiasa dengan konsep seperti ini, pasti dikenal dengan namanya panjar, biaya panjar, yaitu biaya DP di depan. Si pengepul ini itu kasih panjar down payment. Misalnya contoh ya, kita ambil case baru. Misalnya contoh, 1 kilo, misalnya kopra deh, kopra ya, kopra hitam dari kelapa, ini kita bikin kelapa. 1 kilo kopra hitam itu harganya misalnya Rp5.000 kilo. Di petani dia sudah bilang ke pengepul, Pak, ini di lahan saya punya kemampuan ketika panen kurang lebih ada 2 ton. Dia bilang, Pak, saya punya 2 ton. Biasa itu. Yang B bilang, Pak, saya punya 4 ton.
Yang C bilang, Pak, saya punya 3 ton. Siapa itu? Tolong di dulu itu. Ya di mute dong, di mute. Sangat besar sebentar ya gue. Teman-teman mungkin bisa di mute dulu ya yang di bawah itu. Di mute dulu ya semuanya ya. Baru ketika mau bertanya mungkin diaktifin lagi. Mute di mana katanya? Oh iya. Di pojok kiri bawah. Oke. Thank you. Ya. Nah, jadi kalau misalnya si A bilang, Pak Julio saya punya 2 ton. Si B bilang 4 ton, si C 3 ton. Nah, ini kan dikalikan dengan Rp5.000. 5.000. Berarti yang ini nilainya 10 juta. Yang ini 20 juta, yang ini 15 juta. Kalian tahu nggak? Ini yang susah nih. Kalau misalnya kita nggak punya produk. Yang susah adalah kalian udah nggak akan pernah bisa dapat stok. Saya 100%. Nggak akan bisa dapat stok dari petani. 2 ton, 4 ton, 3 ton nggak akan bisa. Kenapa? Karena si A, si B, si C akan selalu jual ke pengepul. Meskipun dibeli dengan harga rendah. Tapi, kenapa mereka jual? Mereka sudah dikunci. Uang ini biasa ditaruh 80% di depan. 80% DP nih. Karena sudah punya relasi lama misalkan. Yang ini dikasih 50% dulu deh DP. Yang ini misalnya dikasih 100% karena udah relasi, udah lama, udah kenal. Kalau konsepnya kayak gini, percaya deh, nggak akan pernah kalian bisa ngalahin pengepul. Nah, yang terjadi adalah ini bilangnya monopoli. Kita sebagai pemain itu udah nggak pernah bisa. Ujung-ujungnya terjadi masalah. Si petani bilang, ini nih yang terjadi nih ya. Petani udah dapat uang, dia jual dengan harga murah dan lain sebagainya. Terus ujung-ujungnya sekarang, karena kan aku bantuin ini ya, Direktur Jenderal Kementerian Desa Tertinggal, dia bilang, Pak Julio, petani itu marah-marah. Kenapa Pak marah-marah? Karena mereka nggak ada untung. Loh, itu kan pilihan. Iya Pak, mereka udah nggak ada pilihan karena untung kecil nggak apa-apa, yang penting down payment. Nih, aku cerita kasus yang realnya dulu supaya kalian ngerti bagaimana kalian menstrategikan bisnis kalian untuk bisa dapat supply. Buyer mah banyak. Di luar negeri mah buyer banyak. Cuman ngurusin supply, kalian nanti ujung-ujungnya compete dengan pengepul. Nah, solusinya kalau yang aku lakukan adalah gini. Kalau kita bicara soal modal, ini kan modal ya. Udah pasti nggak akan bisa. Ini terlalu besar. Modalnya yang pertama terlalu besar. Yang kedua, kalau kalian tidak kenal petaninya, resiko uang dibawa kabur. Karena mereka bilang panjar, kalian kasih down payment, mereka ambil buahnya, terus ujung-ujungnya tidak dikasih ke kalian barangnya, dia jual ke pengepul lain. Kan brengseknya kayak gitu. Karena aku pernah ngalamin loh, wah iya kalau nggak begitu nggak dapat barang ya. Tapi ya, mending bisa dapat barang sekalian, juga dikasih uangnya barang yang nggak ada, uang yang nggak ada jadinya. Yang harus dilakukan, ini opini pribadi ya, tapi kita nanti diskusi untuk case by case sesuai dengan apa ya, dengan situasi yang ada di daerah kalian. Sekarang, nih ya, aku cerita ya. Ini petani, ini pengepul. Biasanya ini pabrik. Pengepul itu biasanya sudah dikontrak sama pabrik. Cara yang pertama, ini aku cerita ya. Cara pertama, ini posisi kalian nih. Sebenarnya posisi kalian tuh nggak beda dengan pengepul. Nggak beda, sama. Sekarang, mungkin kita bisa ikutin caranya mereka dulu. Caranya mereka adalah gini. Si pengepul, dia minta data.
dia minta uang. Dia minta uang ke pabrik. Misalnya pabrik bilang gini, Pak, misalnya siapa nih? Rizky ya, misalnya namanya Rizky. Pabrik bilang, Pak Rizky, saya ada kebutuhan, you name it, apapun produknya ya. Contoh kelapa lagi deh, kopra. Saya punya kebutuhan 100 ton kopra. Nah, pengepul bilang, si Rizky bilang, saya bisa supply 100 ton. Kenapa si Rizky bisa bilang 100 ton? Karena di sini, bentar, sorry. Karena di sini dia udah kumpulin banyak petani nih. Semuanya udah dikumpulin sama si Rizky misalnya. Semua ini sudah dikumpulin sama dia. Kurang lebih di sini ada 100 ton. Ini yang biasa terjadi. Jadi si pabrik bilang, oke, 100 ton, kamu jual berapa 1 kilonya? Per tonnya deh, lebih gampang. Per tonnya saya jual 6 juta, Pak. Di sini dia jual 1 ton 6 juta. Kalau 100 ton, kan dia dapat duit 600 juta. Nah, si pengepul, si Rizky, anggap ya ini si Rizky namanya. Tanya ke petani, lu jual berapa? Saya jual 5.000 Pak, bersih, udah jamin. Karena biasanya ya, ini dengan harga murah, kalau ada komoditas yang punya kandungan air, biasanya kan potong air tuh, nanti ujung-ujungnya biaya lebih mahal. Nah, anggap bersihnya, si Rizky beli ke sini, beli ke petani, itu harganya Rp5.000 per kilo. Artinya, itu 1 ton, 5 juta. 5 juta. 100 ton, 500 juta. Nah, cara yang umum, dan kalau kalian pinter ya, kalau kalian bisa ngeyakinin pabrik, kalian bisa dapetin cash in hand. Kalian bisa dapetin cash in hand. Oke, mungkin nggak 600 juta di depan. Tapi mungkin bayarnya parsial. Artinya gini, perbandingannya udah jelas. 1 ton itu kalian untung 1 juta. Kalau misalnya dia bilang gini, oke lah, gue takut nih 600 juta gue setor dulu di depan. Bukan saya. Ya, kalau bukan kau, kasih pin aja, Bang. Waduh, jangan berantem. Kelas dari luar. Benar, mana? Ini gue punya Bisa di-mute dari Julio mungkin kok. Aku nggak bisa buat mereka. Bisa nge-mute ya? Di partisipan yang di bawah itu kok. Nggak bisa mute ya di sini ya, beda sama Gitu. Participants nanti iya, yang ada. Oke. yang belum punya. Oke, lanjut ya. Jadi kalau misalnya contoh dia bilang gue nggak mau lamsam deh, lamsam artinya bayar all in di depan 600 juta. Dia bilang saya nggak berani, saya bayar dulu, ya masuk akal ya. Saya bayar dulu 50 juta deh. Artinya 50 juta di sini kan berapa nih? 10 ton. 10 ton kan? Ya wes, nggak apa-apa. Yang penting dari sisi petani kalian sudah pegang. Kalian sudah pegang kunci-kunci dulu. Pak, udah ya, tenang ya. Barang yang penting ready. Nanti waktunya saya beli. Tunggu aja. Karena saya lagi nego nih sama pabrik, misalkan kayak gitu. Oke, ditransfer 50 juta, 10 ton. Ya sudah, kalian beli ke petani 10 ton. Bukan 50 juta deh. Dia beli dengan harga 60 juta karena 1 tonnya 6 juta. Dia transfer kali 60 juta, kalian beli 10 ton dengan harga 50 juta. Artinya kalian udah saving cash itu 10 juta. Kalian kirim. Habis itu minta lagi pembayaran untuk next order. Pak, saya minta lagi, ini buktinya saya nggak nipu ya, buktinya bisnis jalan 10 ton oke, Bapak uangnya aman di saya terpercaya dan lain sebagainya. Bapak kali ini belinya besaran Pak, supaya alasannya ya biasanya,
Ini udahlah, aku udah ngerti banget trik pengepul. Takutnya Pak, kalau Bapak kasih uang dikit-dikit, saya nggak bisa beli ke petani. Saya rebutan. Saya rebutan tuh sama petani, sama pengepul lain. Kan pabrik pasti punya kebutuhan dong. Kalau pabrik tidak punya supply, pabrik lebih bahaya. That's why kalian harus ngambil peranan di sini nih. Dari awal aku selalu cerita, jangan punya mindset punya pabrik. Punya aset itu ribet. Kan harus ngurusin mesin, listrik, depresiasi, salah cetak, produksi gagal, dan lain sebagainya. Ribet. That's why Gojek dan Grab itu nggak punya aset. Karena kebetulan kan presiden Grab itu masih temenku. Itu mereka bilang, di Jakarta mereka nggak mau beli kantor. Kenapa? Terlalu rugi. Mereka pikirin kantor dan lain sebagainya, semua nyewa. Gojek nyewa, Grab nyewa. Nah, konsepnya itu sama. Pabrik ini punya kebutuhan. Tidak ada supply, mati. Karena mereka ngurusin aset nih. Jadi mereka harus punya, gini, aku kasih point of view ya, atau pandangan dari sisi pabrik. Kalau tidak ada supply atau bahan baku, artinya pabrik stop. Kalau pabrik stop, tidak ada uang masuk. Kalau tidak ada uang masuk, tidak bisa gaji orang. Ribet. Mereka kalau udah minus 10%, mereka teriak pasti. Artinya mereka butuh supply. Kalau pertanyaannya gini, mungkin nggak kok kalau pabrik ini motong langsung ke petani? Sedikit. Ngapain mereka ribet-ribet ke petani? Petani itu urusannya pengepul. Ribet ngurusin petani. Karena kalau kalian bukan orang lokal, atau si pabrik itu bukan orang lokalnya di daerah yang dia beli supply-nya, matilah mereka. Jamin. Mau mereka punya uang 1 miliar, itu pasti dikelecehi itu sama petani-petani. Makanya mereka bilang, karena teman-temanku banyak punya pabrik yang asetnya 300 miliar, 400 miliar. Mereka bilang, udahlah Julio, gue udah nggak peduli sama petani. I don't care. Nah, makanya di sini ada yang bilang nih, mungkin mereka punya mandor. Bisa jadi mereka taruh orang, atau bisa jadi mereka partneran. Nah, kalau di sini, kita ceritanya di sini adalah partnership. Makanya, kalian harus punya ini nih, aset kalian adalah petani. Gojek itu, asetnya bukan bangunan. Asetnya Gojek adalah driver. Asetnya Tokopedia adalah seller. Asetnya Traveloka adalah maskapai-maskapai yang mau bergabung sama Traveloka. Di sini, kalian asetnya adalah petani. Bisa nggak petani jualan langsung ke pabrik? Nggak akan diterima sama pabrik. Karena kuantitinya terlalu kecil. Pabrik nggak mau tuh. Terima sedikit, ribet. Mereka kalau mau, sekali terima semuanya. 100 ton. Ya minimal 10 ton, 20 ton hajar deh. Jadi, kalian harus jadi agregator. Agregator gitu, ya balik lagi. Petani-petani ini, makanya tadi siang ada yang bicara, oh iya data mahal dan lain sebagainya. Oh iya, data itu akan menjadi masa depan. Ini petani nih. Nah ini kalian. Nanti ujungnya kalian jual mau ke ekspor ke, mau ke lokal ke, itu urusan nanti. Tapi yang penting, sebelum kalian maju nih, sebelum kalian maju ke sini, di make sure kalian punya ini. Ini first thing first. Yang pertama. Baru nih yang kedua. Makanya, kalian ini, di kita bicara soal komoditas dan di petani, itu banyak parameternya. Parameternya, oke, misalnya production time. Petani ini aku cerita ya. Ini unik nih. Si A, si B, si C, D,
E, F, G, dan lain sebagainya. Production time-nya si A berapa? Si B berapa? Si C berapa? Si D berapa? Puyeng nggak? Puyeng. That's why pabrik butuh kalian. Kalau nggak susah, pasti pengepul nggak ada. Pasti semua di-bypass sama pabrik kalau gampang. Kenapa harus ada mereka? Karena susah kerjaannya. Tapi yang enak adalah sekarang pengepul-pengepul ini kan cuma bergantung sama pabrik. Kalau misalnya dulu kan perkebunan itu di Tobelo. Kalau Tobelo itu udah beda cerita. Mereka pemain-pemain lama, mereka udah konglomerat lama. Tapi dulu sistemnya adalah mereka dapat cash in hand dari pabrik. Terus mereka dapat untung, digulung terus untungnya. Untungnya mereka untuk bisa langsung bayar ke petani. Supaya mereka punya posisi tawar sama pabrik. Lu nggak mau beli harga segini, ya udah nggak apa-apa. Toh juga gue nggak pakai uang lu, gue nggak minta lagi. That's why mereka konglomerat. Kalau ada petani kalau ada pemain mau masuk ke sana, pasti dimatiin. Dulu aku 3 kontainer hilang sama mereka. Hancur itu, hampir 1 miliar. Ya karena menurut mereka itu adalah sebuah ancaman. Nah, kita belum bisa bicara ke sana. Itu ribet lagi. Tapi yang kita bicara di sini adalah parameternya ada di production time. Terus di quality of goods, barang-barangnya gimana nih? Si A, petani A, itu bisa ngasilin grade apa nih? Grade B misalnya. Si B bisa ngasilin grade A. Dan lain sebagainya. Kan harus catat. Nanti, kalian total petani mana yang bisa ngasilin A, berapa petani yang bisa ngasilin B. Supaya kalau misalnya kalian mau propose atau kalian mau jualan ke lokal dan kalian mau jualan ke ekspor, udah enak. Saya mau yang grade A nih misalnya. Oh ya udah, production time saya sejak uang masuk itu 60 hari, 2 bulan. Dengan kapasitas yang saat ini saya bisa tampung adalah kurang lebih 30 ton. Kenapa? Karena kalian punya beberapa petani yang bisa supply grade A dengan total 30 ton. Yang B bisa nggak? Bisa. Nah, kenapa harus dikumpulin sebanyak itu? Kenapa harus petani A, B, C, D, E, F, G? Kenapa harus ini semua? Karena gini, kalau kita bicara lokal atau ekspor ya, kita bicara ini harga pricing. Pricing lokal, pricing ekspor. Kalian tahu nggak? Ini yang menjadi kesalahan umum lah. Jadi ya, dari sisi pemerintah, ini mereka brainwash. UKM itu atau produk ekspor itu harus grade yang A. Harus yang terbaik. Aku datang ke Kementerian Perdagangan yang divisi ekspor. Karena kan aku main di 4 kementerian. Ya, suaraku cukup vokal lah di sana. Terus aku bilang, siapa bilang kualitas harus bagus kalau ekspor? Ya harus bagus dong. Kalau nggak bagus, nanti pasti di-reject. Tunggu dulu. Agreement-nya gimana? Duitnya si buyer punya berapa? Contoh. Ini contoh nih. Kita bilang barangnya ini ya, briket arang. Yang A, yang diekspor deh. Grade itu harganya $1.200 per ton. Yang grade B itu harganya 1.000 per ton. Yang C harganya 900 per ton. Dia bilang harus kualitas bagus. Gimana harus kualitas bagus kalau budgetnya dia 900 per ton? Kalau si bayarnya bilang, saya mau $900 per ton yang kualitas A. Lu peang. Nggak ada lah. Artinya di sini jangan patokan atau parameternya harus yang grade A. Karena kalau misalnya semua grade A, contoh ya, kemarin ada teman-teman kan yang nanya cengkeh.
cengkeh harus grade A. Lah, yang grade B, grade C, grade D yang gagal panen kemana? Masa didiemin, masa dibuang? Itu kan uang. Makanya data itu harus kalian capture. Yang A berapa banyak, dari berapa petani, yang B berapa banyak, yang C berapa banyak. Kalau bisa D dan lain sebagainya. Kalau yang C, contoh ya, dia bilang, saya punya budget 900 ton. Oh ya udah mister, berarti grade-nya yang C ya. Kalian tahu nggak cara mainnya gimana? Kalau pakai arang tempurung kelapa itu udah nggak mungkin masuk. Karena harganya terlalu mahal. Caranya adalah 70% batok kelapa, arang batok kelapa, 30%-nya kayu. Karena kayu murah. Jadi dengan statement pemerintah atau apa ya bilangnya, persepsi teman-teman yang bilang ekspor itu harus kualitas bagus, ya nggak juga. Tergantung buyernya, punya budget berapa, dan juga tergantung negara mana yang dituju. Kalau misalnya barang-barang yang contoh ya, kalau yang briquette, kita ngomong yang briquette, ke Middle East atau Timur Tengah, itu biasanya nggak usah yang bagus-bagus. Menurut mereka ya murah-murah aja, karena kan gue juga buat jualan lagi. Kalau tinggi-tinggi nggak laku. Kalau yang ke Eropa ya jelas, mereka daya belinya tinggi, ekonominya maju, dan lain sebagainya, mereka mah beli-beli aja. Nah, makanya sebelum bicara itu, kan harus punya data supply. Ini yang penting nih. Ini yang menjadi apa ya, kekuatan kalian. Nggak punya uang nggak apa-apa. Kita nggak bicara modal di sini. Kita bicara soal mau data itu dapat dari, contoh ya, mau data itu dapat dari pengepul itu sendiri kah? Mau dari BUMD kah? Dari kepala desa kah? Kalian harus cari nih. Atau dari petaninya langsung. Kalian harus cari ini. Kalau ini nggak ada, wah, susah. Belum bisa naik level untuk bisa ekspor. Karena kalau ekspor kemarin tuh ada yang ngechat. Jadi dia ngemail cengkeh atau apa gitu ya. Dibayar kebayar yang ada di Maldives. Terus ditanya, gue minta price list, foto sama kualitas. Udah skakmat. Masa skakmat begitu? Nggak lucu. Nggak harus ada TikTok dong. Nah, kalau ini tidak kuat, kalian tahu nggak apa yang terjadi? Ini hal yang simpel, tapi sangat berpengaruh. Posisinya selalu 3. Ini supply, petani ya. Ini kalian. Ini buyer. Si buyer nanya, harga berapa, mister? Kalau kalian tidak punya data, apa yang terjadi? Kalian tanya ke sini. Harga berapa, Pak? Kalau si buyer tanya, quality gimana? Kalian tanya, quality gimana? Ini namanya broker. Broker itu nggak ada tempat untuk ekspor. Daripada kayak gini, kalau kalian broker ya, kalian mau jadi broker, jangan begini caranya. Caranya, kalau kalian mau jadi broker, bentar nih. Ini kita bedain broker dan trader ya. Kalau kalian mau jadi broker gini, ini ada pabrik. Pabrik siap ekspor. Ini ada buyer nih. Nah, ini kalian. Kalau kalian mau jadi broker, udah gini aja. Dia kasih katalog. Kalian kasih dia katalog. Udah gitu, suruh dia kontak ke sini. Kontak direct. Kalau close the deal, misalnya close the deal gitu ya. Ya dia akan kasih kamu komisi, biasanya 2%. 2% komisi dari total invoice. Misalnya total invoice-nya $20.000. Ya udah kalian dapat 400 per kontainer. Ini broker.
Plusnya, kalian nggak usah capek-capek untuk ngumpulin supply. Kalian nggak usah capek-capek ngurusin ini. Nggak usah. Minusnya yang lebih parah. Pasti di bypass. Itu udah pasti. Kecuali kalian set agreement dulu sama mereka. Bikin legal. Jadi ada legal di sini. Antara dua pihak. Gue bawain lu bayar nih. Tapi kalau misalnya lu nggak bisa, kalau misalnya sudah dapat dan lu tidak transfer ke gua, ada hukum yang berlaku. Hukum ini, hukum itu, hukum ini, hukum itu, denda ini, denda itu, denda ini, denda itu. Makanya kalau mau jadi broker, legal itu penting banget. Sangat penting. Dan juga yang menjadi penting adalah relasi pabrik dengan kalian. Itu penting banget. Kalau relasinya tidak ada, pasti habis lah. Itu kalau misalnya kalau itu broker. Tapi kalau trader, ya ini tergantung ya. Ini tergantung kalian itu mau jadi apa ya. Sebenarnya dua-duanya nggak masalah juga. Cuma kalau trader pasti income-nya lebih besar. Karena kan ada peranan yang kalian ambil di situ. Makanya kalau mau jadi trader, kan harus kumpulin ini nih. Ini menjadi sebuah keharusan. Baru kalian bisa offer nih ke pabrik lokal atau ekspor. Kira-kira ada yang mau tanya dulu nggak? Ada yang mau tanya? Kalau mau tanya di chat nanti aku unmute deh. Kak. Ya. Jadi kalau yang tadi trader itu kurang lebih kayak pengepul tadi ya? Maksudnya dia fungsi atau tugasnya itu sama sebenarnya. Ngumpulin data, terus ngasih laporan atau ngajuin ke... Jadi kalau misalnya ini broker ya? Tanyanya broker ya, jadi broker ya? Ini yang trader. Oh, kalau trader. Iya, kalau trader itu Iya. pasti pengepul. Makanya kemarin, kan kalian tahu sayur box nggak? Sayur box, Tani Hub, terus Iya. Happy Fresh. Itu mah temanku semua. Itu owner yang buat itu temanku semua. Dan kemarin, mereka itu datang ke Kementerian Desa. Waktu itu ada aku di sana. Terus dia bilang, Julio ketemu di sini. Terus mau ngapain lu ke sini? Terus dia bilang, udah ntar gue mau presentasi sama Dirjen. Nah, kebetulan Dirjen temenku, pas dia presentasi, aku ikutan. Dia presentasi, dia bilang, Pak, saya mau menghilangkan pengepul dengan teknologi. Awalnya Dirjen, wah, iya nih pengepul harus dihilangkan dan lain sebagainya. Udah selesai cerita, pada tepuk tangan. Terus saya bilang, Pak, saya mau nanya, saya mau kasih pendapat. Kalau kementerian membantu pemain aplikasi-aplikasi ini menghilangkan pengepul, percayalah Pak, mereka akan jadi pengepul. Sekarang, Bapak susah kontrol pengepul. Nanti ketika mereka sudah jadi pengepul, ya elektronik pengepul gitu, Bapak nanti susah kontrol mereka. Bapak yang udah bantuin mengusir pengepul, Bapak sendiri yang dihabisin mereka. Artinya, pengepul itu nggak bisa hilang. Yes, kalau bisa ditanya apakah trader itu seperti pengepul, betul. Ada lagi? Mau nanya, apakah common kalau untuk ekspor itu kita minta DP ke buyer? Sangat. Common banget. Jadi, itu namanya TT kan. Jadi TT itu bank transfer, cuman berapa persennya itu ditentukan by agreement. Jadi, apakah 30% itu sisanya setelah kontainer dikirim, atau 50% di depan. Kalau aku pasti minta 50% di depan. Kenapa? Karena production cost-nya itu sudah tercover dengan 50%.
supaya tidak ada biaya nombok. Ngerti nggak? Supaya aku nggak perlu tambahin uang dariku sendiri untuk keluar. Jadi dengan 50% itu sudah cukup untuk set the production sampai beres. Ya tapi tinggal pinter-pinter kalian, makanya dengan adanya website, legal company yang bener gitu loh, yang solid, itu biasanya sih meyakinkan mereka untuk berani transfer di depan. Thanks. Boleh tanya nggak? Iya boleh. Masih tentang itu yang modal tadi kan, kalau saya kan sebenarnya ininya masih bisnisnya masih skala rumah tangga yang VCO yang kemarin. Terus kalau semuanya bayarnya itu minta skalanya yang gede. Terus kita kan kapasitas produksinya rendah, dan kalau bisnis rumah tangga kan kantornya nggak ada tuh. Kita sistemnya kayak penjualan online biasa. Terus gimana tuh mensiasatinya kalau supaya dia mau kunjungan office atau mau lihat jumlah produksi kita, supaya kita bisa memberikan kepercayaan bahwa oh ternyata kita bisa memproduksi banyak. Sebenarnya kami bisa produksi banyak, cuma kita kekurangan di permintaannya dan kita nggak ada kayak CV atau PT kayak gitu. Gimana caranya itu, Kak? Makanya aku balik lagi. Itu bicara ini kan data nih. Kalau tadi balik lagi, ini makanya case by case ya, per kasus. Kalau misalnya kasusnya VCO adalah kumpulin petani-petani yang create VCO juga, yang bikin VCO, misalnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya nih worst case ya, ini hal terburuk ya, di daerah kamu yang bikin VCO cuma kamu. Iya, benar, saya doang. Tapi kamu tahu bagaimana mengajarkan mereka untuk bikin VCO. Gitu kan. Kalau misalnya ada buyer datang, kan nggak mungkin dong sebelum kamu kebayar, kamu ngajarin mereka. Nggak mungkin, nggak make sense. Karena ketika kamu ajarin mereka, kamu harus bikin VCO karena bisa ekspor ke Jepang dan lain sebagainya. Terus mereka bilang, bodoh amat lo aja sendiri nggak ekspor. Iya benar. Iya dong, make sense ya. Nah, biasanya ini pernah terjadi karena aku di Ambon, aku main VCO juga. Nah, aku bilang ke buyer, Mister, di desa gue punya lahan sekian besar. Tetap propose mereka dengan data. Ada kurang lebih 20.000 hektar. Dari luasan kabupaten ini sampai kabupaten sana. Itu 20.000 hektar. Dengan jumlah pohon misalnya sekian. Masa panennya per 3 bulan. Jumlah petaninya sekian. Lalu, mereka hanya mengambil kopra, tidak membuat VCO. Potensinya, kalau mereka anggapan dari total, contoh 50% dari petani lokal itu membuat VCO, mungkin kapasitasnya menjadi berapa puluh ton per bulan. Kamu harus hitung tuh, as a businessman harus dihitung. Kalau mau propose ke buyer, propose aja. Kalau case-nya seperti ini, jangan jualan VCO karena udah pasti nggak kebeli. Dan juga kamu udah pasti nggak mungkin create sebanyak itu. Jadi yang kamu harus lakukan adalah kasih mereka proposal. Mister, you mau nggak invest ke desa saya? Saya udah kenalan nih ke kepala desa. Makanya sebelum itu kamu udah tuh ke kepala desa. Pak, saya lagi approach nih sama buyer di mana misalnya. Ya ngomong aja dulu. Bukannya bohong ya, ini namanya percaya. Nah, bilang aja, Pak, saya lagi approach nih dengan beberapa buyer di luar negeri, beberapa company di luar negeri yang tertarik untuk berinvestasi di daerah kami, misalnya seperti itu. Nah, dengan cara seperti itu, kalau misalnya ada buyer, propose ke mereka. Ada beberapa buyer yang mungkin tidak tertarik. Karena mereka berpikir, ya udah kita maunya beli selesai. Tapi beberapa company justru berpikir terbalik. Kalau gue kunci supply, gue aman. Ya udahlah, nggak apa-apa lah invest sedikit. Sekarang pertanyaannya, ini ya buat teman-teman semua ya. Ini informasi yang menarik, tapi nggak selesai-selesai sama pemerintah kita. Di Indonesia Timur, itu nggak maju kenapa? Yang pertama, nggak ada investasi di situ. Yang kedua, tidak ada manufaktur. Sekarang, investasi disuruh masuk dulu. Investasi asing disuruh masuk nih. Ini cerita skala negara ya. Nanti kita breakdown lagi ke tempat yang lebih kecil.
Dari skala negara, investasi asing dimasukin dulu. Asing nanya, nggak mau nggak ada manufaktur di situ, jalanan juga masih nggak jelas. Akhirnya Pak Presiden bilang, Papua itu harus bangun tol, jalan Trans Papua, kurang lebih hampir 1.600 km. Ambon bikin, Sulawesi bikin, semua bikin. Kenapa kayak gitu? Ketika jalanan ada, logistik cost lebih murah. Ketika logistik cost lebih murah, harapannya manufaktur akan mau ditaruh di sana. Jadi manufaktur itu bukan di Jawa lagi. Kalau sekarang kan supply ngambil dari luar, kirim pakai kapal, udah gitu kirim ke Jawa, mereka produksi. Jadi Pak Presiden ini hebat. Dia bikin jalan, harapannya manufaktur ini tumbuh. Tidak hanya jalan, dia lagi bangun pelabuhan-pelabuhan internasional di Sorong, di aku lupa, di Kalimantan Timur, Makassar International Port. Jadi di setiap pulau-pulau besar, Pulau Sulawesi, Kalimantan, Papua, Maluku itu lagi dibangun pelabuhan internasional. Ini konsep berpikirnya kalian harus ngerti. Artinya mereka ini lagi tebar pesona nih. Indonesia ini lagi tebar pesona. Lu invest dong ke sini dong. Karena di Papua bukan hanya tambang, tapi ada coklat, ada ya kakao, cengkeh, kelapa dan lain sebagainya. Nah, kalau kamu kayak gini, konsepnya kamu ambil. Kamu propose ke mereka, logistik cost-nya sekarang dari kami sudah tidak perlu dikirim ke Jawa. Karena, misalnya contoh, daerahmu di mana? Daerahnya Sulawesi Tenggara, agak terpencil sih. Berarti dekatnya ke kota mana? Kota Kendari. Tapi di Kabupaten Kolaka sendiri itu ada pelabuhan kontainer. Lokal kayaknya ya, belum ekspor. Ya, belum ekspor, lokal doang. Tapi di Makassar itu sebenarnya udah ada ini direct call, jadi mereka udah bisa ekspor keluar langsung. Nah, dihitung tuh dari Kendari ke Makassar berapa jauh? Karena ketika kamu mau propose ke mereka, sebenarnya enak. Mister, you udah nggak mungkin salah lah. Ini kelapa, ini udah nggak mungkin gue bohong gitu loh. Lu datang ini kelapa udah nggak mungkin bohong kan, nggak mungkin fiktif. Itu Case-nya walaupun nggak ada office ya Kak ya? Case-nya meskipun tidak ada office. Gitu. Nggak apa-apa. Tapi bagaimana kamu mempresent mereka bahwa kamu adalah orang yang terpercaya, itu balik lagi. Itu namanya personal branding. Ya. Di luar kita ngomongin bisnis, personal branding cukup penting. Tapi kalau dari sisi bisnis, kamu harus punya data itu. Kelapa yang dihasilkan bagus, kualitasnya gini, kalau VCO itu tidak bau, karena kalau dari Sumatera misalnya agak sedikit bau-bau, apa namanya? Ya agak sedikit bau kelapa lah. Ya. Ya kan, karena aku juga dulu main VCO, itu nilainya mahal banget. Dan nggak mungkin mereka beli satu kontainer, percayalah. Itu satu kontainer harga bisa 3 miliar kan. Karena terlalu mahal, per kilonya bisa, nggak tahu, kalau dulu di Jepang, saya pernah kirim ke Jepang, per kilonya dihargai 80.000. Tapi kalau lokal sih lebih mahal kali, karena kapasitasnya sedikit. Nah, makanya 80.000 itu rupiah, Kak? Rupiah, 80.000 rupiah. Nah, makanya sebelum, kalau misalnya teman-teman juga kasusnya sama, ya begitu caranya. Iya. Gitu. Ada lagi nggak? Clear, Kak. Makasih. Oke. Mau nanya kok. Yuk. Tadi kan Koko bilang dihargain 80.000 nih ke Jepang. Berarti itu yang menentukan harga itu buyer atau nanti kita? Biasa buyer yang tentuin. Oh, berarti buyer yang minta segini, budgetnya segini ya. Berarti dari situ kita bisa memperhitungkan bahwa kita bisa mengalahkan harga pengepul dari petani-petani tersebut gitu ya. Kalau makanya sebenarnya sih tidak bilang dikalahkan, tapi lebih tepatnya melakukan namanya product matching gitu loh. Kalian harus punya kalian harus punya si ini nih, kalian harus punya data A, data B, data C. Jadi bukan gontok-gontokan apple to apple sama pengepul. Karena kalau apple to apple sama pengepul, artinya ya kita kompetisi secara langsung, susah menang. Percaya deh, susah menang. Karena mereka berani kasih uang. Punya DP duluan ya.
DP duluan. Nah, kalau nggak kena lama, resiko buyer udah transfer, udah susah-susah dipercaya buyer, dibawa kabur petani kan lucu. Jadi harus punya data quality ini nih. Udah ada budgetnya lah intinya. Iya. Kayak gitu. Oh, berarti dari buyer semua kan ini budget ini tuh ya? Dari buyer, tapi sebelum buyer kasih budget ya kamu udah harus breakdown dulu. Per quality harganya berapa harga lokal. Gitu. Tapi jangan lupa ya, itu harus ditambah sama logistik cost. Oh, berarti harga yang ditawarkan udah include sama transportasi maksudnya? Makanya ini aku jelasin satu lagi deh. Jadi di ekspor itu ada yang namanya FOB, ada yang namanya CNF, ada yang namanya CIF. Nah, kita bicara soal FOB deh. FOB ini, contoh misalnya, ini kapal ya, ini kapal nih. Ini gudang kalian. Ini gudang. Jadi, mereka kalau beli harga, contoh FOB, saya beli harganya $1.000 per ton. FOB. Artinya dia beli di harga ini nih. Di harga sudah di atas kapal. Di sini kan ada biaya logistik cost nih. Transport ke pelabuhan. Ya kan, transport ke pelabuhan. Ininya berapa? Di sini jelas. Yang tadi aku cerita, harga dari petani berapa. Yang ini kan masih nggak jelas. Iya. Nah, makanya harga FOB adalah harga A, ini harga B, itu ditambah. Hasilnya XXX. Kalau dia minta 1.000 dan ternyata A plus B itu masih ada 800, sikat. Berarti kan masih ada untung 200. Tapi kalau misalnya ternyata ditambah jadinya 1.100, ngapain bisnis? Kan rugi. Ya kan? Iya. Pilihannya kalau tidak bisa gini, apakah logistik cost-nya yang kemahalan atau harga dari petaninya yang kemahalan? Gitu. Jadi ini mesti di-set. Nah, kalau misalnya CNF, ini CNF atau CIF sama. Kalau CNF, ini pelabuhan asal. Misalnya pelabuhan asal dikirim kan ke pelabuhan Los Angeles misalnya. Pelabuhan tujuan. Kan ada biaya cost di sini nih. Ada cost. Nah, itu include. Kalau ini include. Ini anggaplah si C. Jadi A plus B plus C. Itu jadinya CNF. Jadi harus tahu dulu nih harga kapalnya berapa. Dari sini ke sini tuh berapa. Komentar kok. Berarti kontainer sama harga di kapal itu beda ya? Sebenarnya sama. Oh, sama. Gitu. Cuman bedanya kalau yang tadi si FOB ini udah cuma dari gudang ke pelabuhan aja. Artinya cuma ada truk. Nah, biaya kapal kan ada lagi tuh. Ini nggak perlu. Oke. Kayak gitu. Oke. Lalu shift-nya gimana? Apanya? Yang shift. Oh, LC. Oke. LC kan ada titik. Ini bank transfer, ini ada LC. Ya kan? Ini transfer biasa. Kalau kalian jualan tuh ya transfer biasa. Direct berarti. Transfer kita udah tutup buku lah, anggap udah ngerti. Kalau LC gini. Jadi contoh. Ini buyer ya. Bayarnya Amerika. Dia pakai bank. Banknya ini, Bank of America. Ternyata si Bank of America ini kerjasama dengan BCA misalnya. Nah, ini kamu nih. Si buyer sudah melakukan bisnis ceritanya. Sudah deal-dealan ya. Di angka berapa, kita asumsikan sudah selesai lah.
Tinggal nunggu pembayaran. Nah, kalau tunggu pembayaran, si buyer akan melakukan pembayaran ke Bank of America dengan sejumlah uang. Anggap saja $10.000. Dia bawa uang, dia kasih ke Bank of America, dia nyetor, nih 10.000. Pasti nanya si Bank of America, untuk apa? Gue udah beli barang tuh di Indonesia. Bank of America, oke, approve. Oke ya, dia approve. Bank of America memberikan informasi. Dikasih informasi tuk ke BCA. BCA bilang, oke, approve, 10.000 ya, aman. BCA kasih kamu informasi. Kan sebelumnya sudah ada transaksi, sudah deal-dealan. Dia bilang, tuh si Mister di Amerika sudah taruh uangnya nih. Kita sudah terima. Kamu produksi ya. Oke, kamu produksi dong. Beres. Ketika produksi beres, ini kan ada biaya kapal di sini. Ya kan? Nah, INF ke, FOB ke, ketika kapal berangkat, kapal ini ngasih satu dokumen, namanya Bill of Lading. BL lah. Jadi BL itu kalau lebih tepatnya adalah surat jalan. Surat jalan. Nah, BL ini itu cuma ada satu. Cuma ada satu di dunia. Jadi, BL ini kan dirilis dari Indonesia nih. Pelayarannya misalnya apa ya? Namanya Maersk Line, Evergreen, dan lain sebagainya. Kontainer-kontainer yang kalian pernah lihat warna-warni. Nih, mereka ngeluarin surat. Dengan nomor kontainer sekian, nomor segel sekian, barangnya ini. Dikasih tuh ke kamu. Ketika dikasih ke kamu, itu bill of lading, surat jalan itu, harus dikasih ke buyer. Karena buyer harus dapat terus untuk keluarin kontainer. Kalau nggak ada itu, dia nggak bisa keluar. Nah, kamu ini udah produksi, kamu kasih ke BCA, BL-nya. BCA kasih kamu uang, si 10.000 itu. Baru. Oh, barengan ya? Masukin BL sama uang 10.000 itu barengan? Barengan, tukeran. Baru si BCA kasih ke si Bank of America BL-nya. Si Bank of America kasih ke si buyer BL-nya. Jadi lebih tepatnya, apa maksudnya ini? Maksudnya adalah mereka ini perantara, third party. Rekber kali ya? Rekber, supaya tidak ada penipuan. Oke, berarti lebih aman. Cuman berarti kita harus modal ya sama TT. Kalau TT kan kita modal bisa lewat dari buyer dulu. Nah, betul. Itu minusnya kalau LC. Orderan bisa lebih gampang dapat. Karena mereka lebih yakin. Tapi minusnya, uang di kantong banyak banget. Karena harus punya modal. Itu PR-nya. Gitu. Iya. Oke. Iya, cara. Makasih kok. Yuk. Satu pertanyaan kok. Apa? Ini kan yang tadi yang FOB itu kan sampai di kapal pelabuhan asal. Kan berarti kalau secara tidak langsung lebih menguntungkan yang CNF atau CIF ya kok ya? Enggak juga, sama. Sama, karena kamu hanya membebankan kayak gini. Misalnya contoh ya, kamu jualan barang 10 ton dengan harga $10.000. Artinya 1 tonnya kan $1.000. $1.000. Kalau misalnya kirimannya 1 kontainer nih, misalnya contoh Jakarta, kita ngitungnya per kilo deh. Kalau per kilo itu 10 ton berapa nih? $1 ya? $1 per kilo. Kalau FOB harga jualnya segini, misalnya. Kalau CNF, kamu tanya dulu, shipping cost-nya ternyata $1.000 nih untuk kontainer 20 feet. Cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya udah $1.000 dibagi 10.000 kilo. Ketemu $0,1. Ini beban cost. Ini costing nih.
Kalau CNF jualannya ya gampang. Ya wes, Mister, invoice-nya saya itu jadi $1,1 per kilo. Jadi nggak bisa dibilang lebih untung. Ini cuman bilangnya barang kamu include ongkir, include biaya ongkir. Berarti kalau yang FOB itu yang bayar dari pelabuhan asal ke pelabuhan tujuan, cost-nya siapa, Bu? Itu dibayarin sama mereka. Jadi mereka akan berarti. Oke. Ini pakai MERS line ya. Dia akan bayar di MERS negara asal. Oke. Di negara sana dia bayar, dia ke kantor MERS dia bayar. Oke. Oke, cool. Thank you. So, lagi nggak? Cintanya kok Gimana? yang ini tentang perikanan sih kok. Nah, boleh. Oh, jadi kan tahu saya nih, ikan kan ada dua, yang tambak sama tangkap. Nah, kalau ikan tangkap kan otomatis tahu saya ini harus ikut lelang dulu untuk dapetin barangnya. Benar nggak bukan gitu? Betul. Nah, otomatis tahu saya juga harus naruh uang di situ untuk menangin lelangnya. Nah, terus kalau misalkan kami ini mau ekspor perikanan tangkap, nah itu cara itu gimana kok? Soalnya kan cara modal ya sangat gitu. Oke. Ini menarik karena saya pernah diajak kerjasama sama salah satu purnawirawan ya, jenderal lah, jenderal bintang 2. Itu main di Ambon. Sama, karena lelang kan. Nah, caranya gini. Ini modal besar punya. Kalau main ikan itu potensi negara itu divisa mungkin hampir 1 triliun kan. Artinya akan banyak pemain. Caranya adalah ya udah, kalau kamu bisa pegang supply, terus kamu sudah yakin bahwa kalau tender itu bisa goal, ya mungkin di luar kita ngomongin ekspor ya, kamu harus cari partner yang punya uang. Selama ini sih ada sih kok, yaitu dari PT sih, udah kontak-kontak juga, sebenarnya juga oke. Ya kan otomatis harganya udah masuk harga pabrik gitu kan, harga layak. Saya baru 1 orang sih gitu. Makanya Bisa coba gitu ya. Itu konsepnya nanti jadi kayak gini nih. Kamu itu pengepul yang ngumpulin data dari si ikan-ikan ini, ada investor di sini. Ya sudah, dia percayain kamu sesuatu gitu loh. Kamu juga kasih mereka legal. Dia kasih kamu uang, kamu kasih dia barang. Gitu. Jadi di luar kita bicara ekspor, kalau misalnya case-nya kamu, ya kamu cari orang atau pabrik yang mau percaya kamu untuk bisa ngejalanin bisnis ini. Nah, permasalahannya kan gini, mereka mungkin punya uang, tapi mereka nggak tahu jualannya kemana. Ya kan, nanti oke lah gue setor duit, terus ini barang nggak kejual. Makanya, kalau di case-nya kamu bukan hanya kunci-kuncian di sisi supply, tapi kamu harus prepare market. Supaya ketika kamu ngomong ke investor atau orang-orang yang punya uang, udah Pak, Bapak jamin sama saya, Bapak taruh uang di saya dapat harganya, saya jual barang. Kan sekarang orang yang punya uang maunya simpel, nggak mau capek lagi. Ya udahlah, tugasnya kita ya banyak. Untuk awal ya kayak gitu dulu, sampai nanti punya uang bisa main sendiri. Apa sebaiknya difokuskan satu produk dulu Bang? Misalkan Paname ataukah Kalang. Mungkin kalau misalnya mau daripada main ikan dengan main Paname. Jadi kepikiran sih tadi itu mau Paname lebih gitu ya, lebih Paname lebih gampang karena orang yang punya tambak jual kemana. Oke. Udah gitu aja tuh. Terima kasih loh. Oke. Lagi? Udah nggak ada nih ya? Kok nggak ada? Kok mau bertanya nih kok? Apa? Apakah setiap buyer akan mengunjungi setiap
orang yang punya produksi, meskipun kita yang megangnya komoditas dari alam, apakah setiap buyer akan mengunjungi kita? 90% pasti datang. Karena transaksi mereka minimal ya, apalagi komoditas, itu minimal pasti 200 juta ke atas. Mendingan mereka terbang lah, paling cuma bayar PP 20 juta buat ngejagain uangnya. Ya kan? Dibanding dia hilang 200 juta. Nah, makanya kamu harus prepare. Kalau misalnya di desa atau di daerah, cara mainnya mungkin cara mainnya sedikit berbeda dengan yang di Jawa. Kalau yang di Jawa kan ada pabrik, ada manufaktur. They don't care dan mereka tidak peduli dengan sisi supply. Karena kalau mereka disuruh terbang ke Indonesia Timur tuh capek. Jadi mereka lihat ya udah lu ada pabrik, ya udah gue percaya. Kalau misalnya trader kan gampang, pabrik agreement. Pokoknya Pak ngomong ke yang punya pabrik, kalau saya bawain buyer bilang pokoknya ini pabrik saya, Bapak minggir dulu lah. That's why kamu harus ngerti banget dari sisi produksi. Nah, kalau yang di daerah gimana? Karena tidak ada pabrik, mainnya raw material, mentahan semua. Caranya gampang. Di sana kamu bisa kerjasama dengan kepala desa atau BUMDes setempat, badan usaha milik desa. Jadi ketika misalnya buyer datang bilang, Pak, ini saya udah punya gudang nih, saya bekerja sama dengan local government, dengan pemerintah lokal. Nah, sebelum itu biasanya kalau lebih meyakinkan, kamu set agreement dulu sama BUMD. BUMD tuh pasti mau, karena BUMD juga puyeng. Dikasih dana desa 1,6 miliar per tahun sama Jokowi. Kagak dia apa-apain terus dikorupsi. Mendingan dana itu buat jadi talangan dulu ke barang-barang petani. Jadi caranya adalah kamu set agreement dulu sama Pak siapalah di sana. Pak, saya mau menjadi marketingnya desa ini. Saya mau menjualkan produk ini. Nanti ketika saya bawa buyer, misalnya ya, tapi di dalam agreement sih nggak usah kayak gitu. Misalnya pokoknya intinya adalah kamu bekerja sama dengan pemerintah lokal, tanda kutip si BUMD. Kalau buyer datang, cukup dia datang. Kamu cerita dong, wah saya punya lahan berapa puluh ribu hektar, petani dan lain sebagainya. Terus dia bilang, wah saya nggak percaya, kamu bisa kasih lihat suratnya ya. Nih, kalau nggak percaya gue punya kerjasama dengan pemerintah lokal. Wah, buat mereka sih itu nilai plus banget. Jadi intinya di sini kok harus prepare dulu dengan pemerintah daerah. Harus, karena kalau enggak, kan gini, kita bicara buyer itu mau transaksi dengan kita ketika kita dipercaya, ketika kita punya sesuatu yang bisa dipercaya mereka. Ya, kalau kita cuma sendirian terus kita bilang, wah mister banyak nih kelapa, wah banyak nih kebun cengkeh di tempat saya, terus kata buyernya bodoh amat lah, gua nggak peduli juga. Tapi kalau misalnya kalau lu datang, barang pasti ready. Karena ada sekian puluhan ribu hektar, ada ribuan petani, ada berapa ratus desa, dan saya sudah punya kontraknya atas nama pemerintah lokal. Jadi saya yang mengelola mereka. Padahal mah nggak juga. Kan ada pengepul. Jualnya begitu. Jualnya mahal. Ya, makasih kok. Ya, kalau udah gitu sebenarnya enak, kamu mau kemana aja pasti bisa jualan. Ada lagi nggak? Udah ya? Cukup nggak hari ini? Kalau nggak ada, kita udahin ya. Nanti kita lanjut lagi. Oke, mantap. Oke ya. Ya udah ya. Ya wes deh kalau gitu. Semoga bermanfaat. Nanti kalau misalnya ada apa-apa tanya aja. Ya. Makasih. Makasih Ko. Makasih Ko. Sehat selalu. Makasih Ko. Makasih Ko. Thank you. Yuk, sama-sama, bye-bye.